Demi menunjang penampilan di depan layar kaca, rasa sakit harus dilawan oleh Dewi Persik saat melakukan operasi fat transfer di bagian bawah matanya. Sebagai seorang public figure, perempuan yang kerap disapa DP ingin menjaga penampilannya. Oleh karenanya, berbagai perawatan harus dijalani, termasuk operasi kecil di bagian bawah matanya. Meski hanya melakukan operasi kecil, tidak sedikit netizen yang mencibir penampilan baru DP, yang menurutnya penampilannya sebelum operasi jauh lebih cantik ketimbang saat ini. Mantan istri Angga Wijaya itu seakan tidak mau ambil pusing dengan cibiran netizen. Sebaliknya, DP percaya diri dengan penampilannya saat ini. Lantas, seperti apa perjuangan DP saat melakukan fat transfer di bawah matanya? Ketika aku pole dance itu kan kita nggak boleh nekan gitu. Jadi kadang suka keluar, kalau nangis itu ada darahnya keluar gitu. Jadi masih, tapi karena udah konser udah kurang sebulan lagi, jadi aku bismillah lah, ini usaha aku, kan Tuhan lihat bagaimana aku berusaha ya. Jadi nggak apa-apa, ini mudah-mudahan nanti akan kembali lagi. Kata dokter bilang mestinya istirahat, bed rest, tidak boleh nangis, tidak boleh pakai make up dulu, nggak bisa aktif lah. Ya, tidak boleh aktif dan tidak boleh mengeluarkan tenaga. Kalau nyanyi, nggak boleh nyanyi teriak karena dia pasti akan kenceng gitu. Katanya sih 2 bulan baru bisa stabil mataku. Enggak, karena ada benjolan itu, ketumbar itu loh Mbak di bawah mataku. Jadi gini, mataku tuh cekong ya, cekong tuh kayak hitam. Jadi gitu, kayak orang kurang tidur. Padahal kan tidurnya cukup. Ya kayak gitu. Nah, cuman bedanya ini kanan dan kiri tuh beda. Sebelah kiri ada benjolan, sebelah kiri enggak. Di dalam benjolan itu ada kayak ketumbar itu, dan itu adalah otot dari bawah mata kita. Ini mengganggu nggak sih? Nggak mengganggu sih, nggak mengganggu karena memang tidak sakit, cuman kan nggak enak dilihat. Kalau sebelah kiri benjol, sebelah kiri, sebelah kanan enggak gitu. Fat transfer itu seperti kayak di filler. Jadi misalkan kayak Mbak ini kan kurang bobo nih, kayak gitu kan? Tahu banget. Iya kan namanya wartawan kurang bobo, bawahnya itu pasti cekong kan, hitam. Nah itu biasanya dikasih filler supaya nggak kelihatan cekong dan rata dengan pipinya. Seperti itu kalau treatment. Cuman saya takut suntik, jadi langsung dari lemak saya dari perut saya ngambilnya di udel. Caranya? Nggak pede lah, kan masih bengkak. Cuman aku harus kerja kan, udah beberapa bulan udah libur terus kan. Nggak percaya diri nih berarti. Nggak percaya diri, makanya kemarin aku jadi host pagi-pagi itu kan aku mau pakai kacamata. Sama mereka bilang, sama bagian kreatif dan orang TV kan bilang jangan pakai kacamata karena kan pantulan kameranya ini. Kalau aku pakai kacamata hitam atau coklat juga kurang bagus. Jadi namanya aku cari duit. Jadi ya udahlah, aku walaupun bengap dikata-katain ya udahlah gitu. Jadi nggak apa-apa. Karena kan mereka sudah perhatian sama aku ya. Mereka udah ngelihat aku kayak gimana. Mereka tuh cuma takut aku tuh dioperasi plastik, dirombak-rombak. Mereka tuh cuma takut itu. Sedangkan ini kan sudah aku jelasin. Mudah-mudahan mereka bisa memahami gitu. Masih ori berarti ya, Mami? Aku masih ori semua. Nggak diapa-apain ini. Nggak diapa-apain. Ini fat transfer aja bukan pakai silikon, pakai lemak sendiri gitu. Jadi kan dokter bilang bisa sih pakai filler tapi harus 3 bulan sekali disuntik. Oh, dok gak mau. Tapi tetap kalau yang ketumbarnya itu tetap harus diangkat, tetap harus operasi. Netizen tidak hanya menyoroti penampilan baru DP, tetapi juga mempertanyakan hubungan asmaranya dengan Ruli, yang sampai saat ini hubungan keduanya masih jalan di tempat. Menanggapi hal tersebut, DP seakan tidak peduli. Ia ingin melihat perjuangan kekasihnya itu untuk mendapatkan cinta dari dirinya. Bagi DP, pernikahannya nanti ialah pernikahan untuk terakhir kalinya. Apa yang disampaikan DP tentu dapat dimaklumi, mengingat ia sudah menjanda sebanyak 3 kali. Lantas, apa yang diinginkan DP kepada kekasihnya Ruli? Apa pula yang membuat DP enggan untuk berburu-buru menikah dengan Ruli? Dia ini sama saya sungguh-sungguh nggak? Dia ini bener nggak aku mau dijadikan istri? Dia bener nggak sama aku mau bertanggung jawab? Dulu saya positif Kak, 3 kali Kak, gitu. Bukan aku yang selingkuh. Kenapa aku berani membela diri? Faktanya memang seperti itu. Tapi memang
bukan jodoh, balik lagi dari Allah. Nah kalau yang ini Sekarang? biarkan dulu, saya melihat dulu seperti apa perjuangan dia untuk saya, seperti apa sih dia sebagai laki-laki untuk bisa mendapatkan cintanya saya gitu. Enggak Mbak, tapi kok bucin sih? Aku tuh nggak pernah bucin, aku pakai realistis Mbak. Oke, berarti nggak bucin ya? No, Aku yang tahu kalau dia. Oh, iya, Aku iya, yang iya. tahu Mak, dari zaman Mak, dulu. bucin nggak tuh, Mak? Rata-rata pasangan yang bucin. Kalau dia, kalau orang realita, pokoknya kalau misalkan dia bilang ini, kalau memang lu cinta sama gue, dia nggak perlu yang namanya harta, dia nggak penting karena dia bisa nyari sendiri. Ya. Dia orangnya kayak gitu. Jadi bukan materi yang di depan, Ya. tanggung jawab. Ya. Laki-laki yang harus tanggung jawab sama dia. Tapi nggak pernah tuh yang namanya lu kaya, lu miskin, nggak pernah. Dia nggak pernah Pokoknya kayak Yang gitu. penting mau bekerja gitu Ya. ya. Nah, itu tanggung pokoknya jawab. jangan di KDRT-in, jangan ditipuin, jangan diselingkuhin. Udah 3 itu aja. Udah deh, dia bisa dapat semuanya punya aku deh. Terlalu cepat, Mbak. Oh, terlalu cepat. Karena kan aku butuh tahu. Dia mungkin sekarang bisa misalkan sayang aku gajian, kasih misalkan. Tapi kan aku bilang sama dia, aku tidak akan menjajankan uang ini. Takutnya ada apa-apa di tengah jalan. Kalau misalkan bisa sampai ke jenjang pernikahan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak, aku mau nggak mau harus balikin. Karena buat saya nggak mau laki-laki itu rugi karena saya. Gitu, saya nggak mau ada beban moral. Ya saya punya duit kok Mbak, aku bisa kerja sendiri gitu. Jadi menurut aku kalaupun dia mau nunjukin itu ya Mak, kata mak sih bilang sama aku gini, itu mau nunjukin kan selama ini suami-suami aku yang lain belum pernah kasih kayak gitu. Dia mau nunjukin, tapi kan masih ada sisi yang lain yang harus diperlihatkan dari Mas Rulinya ke saya. Tulisannya di tabungan itu bukan dikasih duit, tabungan nikah gitu. Oh, berarti udah serius. Udah serius. Ya, minta Ya. doanya aja. Ya pokoknya kan mau Habis dia konser kali ya? dari dulu juga Kita lagi cowok. fokus sama konser. Dari dulu juga cowok juga begitu, awal serius, ujung-ujungnya Positif ya. Mbak, aku tidak mau bercerai untuk yang keempat kali. Aku mau ini yang terakhir kalaupun aku menikah. Amin. Jadi aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku, aku mau bahagia. Jadi aku harus bisa mengenali dulu, jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan nggak pacaran, langsung tiba-tiba nikah. Semua dari yang pertama, kedua, ketiga nggak ada pacaran. Nah aku pinginnya ini bukan pacaran tapi kenal. Ini kan aku ada mamiku. Kemarin ke Bangkok sama beliau juga ada mamiku. Jadi aku tidak pernah yang sendiri dilepas gitu. Jadi tetap ada mami aku gitu. Jadi aku balik lagi kayak anak perawan gitu. Oh, dulu juga gitu Kak. Gitu aku pengennya slowly aja dulu. Biasa aja, kayak gimana sih, kayak berteman bersahabat gitu. Jangan kalau terlalu, soalnya aku takut terlalu cinta terus aku bodoh jadinya gitu. Gak punya target, aku udah cocok nikah yuk. Makanya itu aku bilang tunggu dulu gitu, karena kan semuanya kan butuh waktu dan proses gitu. Jadi gimana nggak tunggu waktu dan proses? Wah, yang WA bucok banyak. Aku sih santai aja, aku yang WA juga banyak gitu kan. Nah, jadi semuanya kalau memang jodoh nggak akan kemana gitu ya mami aku paling cuma bilang jangan galak-galak gitu, biasa jangan berantem terus paling gitu. Yang terbaik, aku kan juga tidak mau gagal lagi Mbak. Aku harus bisa melihat apakah ini yang terbaik buat aku, apakah ini benar serius sama aku gitu. Aku juga nggak mau tertipu dengan rayuan gombal, aku nggak mau. Jadi aku benar berhati-hati. Mudah-mudahan Mas Ulinya ini baik benar sama aku, bertanggung jawab benar sama aku. Karena kan aku nggak mau yang tiba-tiba langsung, cepet-cepet langsung kayak dulu, tiba-tiba langsung akhirnya bercerai gitu. Aku nggak mau. Tapi seberapa yakin sih sama Maskin kan aku tidak bisa memberikan keputusan apapun karena aku pihak perempuan. Aku mau lihat dulu gitu. Orang tua aku juga mau lihat dulu seberapa kesungguhannya Mas Uli kepada aku. Jadi aku juga nggak mau gagal lagi. Yang keempat ini jangan gagal lagi Mbak, nggak mau. Jadi aku harus benar-benar ini bener nggak nih, jangan sampai terus cuma nyoba-nyoba atau terus tiba-tiba langsung cerai di tengah jalan. Nggak apa-apa sudah lama, tapi ini bener nih yang terakhir.